Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Saudara Teo Kusuma yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azril Magno Praisuara dengan NIM 2401040033 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Dan Saudara Teo, silahkan perkenalkan diri. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Teguh Kusuma Yudi Wijaya. Saya berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana dan saya sedang berada di semester 7, sedang mulai menyusun skripsi dan fakultas saya berasal dari Fakultas Psikologi. Baik, terima kasih. Jadi gimana nih kabarnya Mas Theo ini? Oh, tentu saya Alhamdulillah. Berarti untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih Mas Theo nih? kesibukan akhir-akhir ini magang, tapi kemarin sudah selesai, jadi sekarang mulai nyusun laporan magang, laporan akhir, gitu-gitulah. Gimana? Kesan-kesan di magang ada suka atau duka mungkin? Kesulitan atau Kalau gimana? kalau suka tuh banyak, banyak pengalaman hal-hal baru yang terjadi dalam perusahaan tersebut, gimana sistem pekerjaan, job desk, pengaturan, gimana human capital itu berjalan, itu banyak. Kalau dukanya mungkin apa ya? Kalau duka itu lebih ke sistem ini sih, Oh, sistem. pengerjaan laporan, ya. Sistem laporan pengerjaan untuk format kampus itu agak ada miskomunikasi dengan beberapa dosen gitu. Itu yang menjadi PR untuk Mas Theo saat Ya, ini untuk menyusun laporan. ya. Oke, Mas Theo, ini kali ini kita akan membahas tentang eh, pentingnya kesehatan mental bagi anak dan remaja gitu. Untuk Mas Tio sendiri, menurut Mas Tio itu apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental, terutama itu pada anak dan remaja? Kalau menurut saya kesehatan mental pada anak dan remaja itu yang sering saya lihat ya dan sepengetahuan saya, mungkin dari kesehatan mental kan itu lebih mengarah dengan psikis atau jiwa, bagaimana perilaku mereka, terus sikap mereka, terus ya lebih ke personal lah, personal gimana mereka dapat mengendalikan, mengontrol diri mereka sendiri gitu, maupun dalam pikiran atau jiwa atau dan lainnya. Kalau Baik, kesehatan mental cukup penting sih bagi anak dan remaja, apalagi di beberapa akhir generasi sekarang yang sering maraknya tentang regulasi emosi, terus mengenai kebutuhan, teori kebutuhan Maslow yang mungkin beberapa remaja masih sekarang kurang memperhatikan bagaimana aspek-aspek dari kebutuhan mereka dan sehingga betul. mereka lebih menuruti ego gitu. Ya, Ini seperti itu sih. Eh, kenapa sih kalau kesehatan mental pada sekarang ini menjadi topik yang sangat penting untuk diperbincangkan dalam kalangan mungkin anak muda, mungkin remaja, atau bahkan orang-orang yang sudah senior mungkin itu sering membahas memperbincangkan tentang kesehatan mental ini. Kalau dari itu mungkin bisa faktor dari ini ya, gimana di Indonesia ini berjalan, parenting mengenai keluarga, terus lingkungan mereka baik di sekolah, secara pendidikan, atau di rumah dengan teman-temannya, sosial gitu. Itu pasti sekarang mungkin dari tahapan dari generasi dari yang sebelumnya baby boomer sampai sekarang, sampai alpha gitu, itu memiliki perbedaan karena semakin ke sini juga diimbangi dengan revolusi industri yang Ya, semakin meninggi dalam bentuk khusus teknologi. Jadi mungkin masih ada permasalahan mengenai gimana parenting dari kecil mereka pada generasi sekarang itu berbeda, terus gaya hidup, pola hidup, lifestyle, terus apa ya, lebih ke personal zaman generasi sekarang itu
lebih mementingkan lifestyle menurut saya, dan hal itu sering diungkapkan di beberapa situs-situs Ya. lembaga publish jurnal gitu yang sering mengungkapkan bahwa sering adanya mengenai generasi sekarang kurang bisa mengontrol diri, entah dalam lifestyle mereka, kebutuhan mereka, atau bagaimana itu, dan lainnya lah pokoknya mengenai hal tersebut. Ya, ya. Dan tanggapan Mas Teo sendiri tentang sekarang kan kita kan banyak banget ya platform-platform media sosial seperti TikTok, eh, Instagram, YouTube, Twitter kan banyak di situ kayak yang sering menceritakan masalah-masalah tentang kesehatan mentalnya. Dan rata-rata itu mereka tuh banyak yang self claim gitu. Self claim Nah, kayak misal, oh aku kena anxiety nih habis baca ini, wah aku kena anxiety, aku kena gangguan tidur, gangguan mental ataupun apapun itu. Menurut menurut Anda gimana, Guys? Tentang menanggapi hal itu? menurut saya sih, ya itu karena berbahayanya teknologi zaman sekarang ya. Jadi Ya, betul. orang-orang mungkin berpikir bahwa mereka pantas nih mengungkapkan bagaimana sih kriteria dalam penyakit kesehatan mental zaman sekarang yang sering maraknya muncul di media sosial. Terus anak-anak muda zaman sekarang lebih ke sering mengklaim, sering self diagnosis gitu-gitu lah. Menurutku itu ya cukup resiko ke personal individu anak generasi zaman sekarang. Jadi ini lebih kayak ini sih, lebih mendingan edukasi dalam penggunaan media sosial. Entahlah itu sebagai yang memposting atau yang melihat atau yang menerima lah mengenai Hmm. klaim-klaim yang kriteria penyakit kesehatan mental atau apalah itu, mungkin harus lebih ini sih, perlu diedukasi dan lebih mengajarkan bagaimana anak generasi zaman sekarang tuh supaya bisa mengontrol diri mereka, mulai cara self control mereka, menggunakan media sosial mereka, terus mungkin dari segi pola pikir mereka lebih dilatih, entah dari orang tua maupun pendidikan menyediakan kegiatan kayak konseling atau apalah, mungkin seperti itu sih. Baik. Eh, kita kan sedang membahas anak dan remaja ya terutama ya Ya, dalam kesehatan mental dalam podcast kali ini. Eh, Mereka kan masih dalam ranah lingkup pendidikan sekolah mungkin mungkin di SD, SMP, SMA bahkan dalam dunia perkuliahan sekalipun. Eh, apakah tekanan akademik yang mereka alami selama di dalam pendidikan ini akan mempengaruhi kesehatan mental mereka? kalau dari pernyataan tersebut mungkin saya menyerang atau menekan memberikan pressure kepada anak tersebut untuk mengalami kesehatan mental yang rendah atau apa. Tapi hal tersebut itu bisa diperbaiki, lebih diarahkan. Ya, yaitu ada lingkungan, mungkin di dalam situs, ya di dalam lingkungan pendidikan lah. Sebaiknya tuh sebagai lingkungan lembaga pendidikan juga memberikan mengenai pentingnya gimana sih kesehatan, melihat kesehatan mental pada anak zaman sekarang. Tentunya sekarang kan lebih beda. Jadi kita lebih prioritaskan bagaimana kesehatan mental mereka sehingga kita mudah nih buat mengajak mereka dalam belajar, sehingga mereka bisa mempelajari tidak hanya secara akademik tapi secara personal. Otomatis hal tersebut bisa membantu anak tersebut entah lebih mudah untuk belajar, memiliki kemampuan yang tinggi, ya begitulah, lebih membantu, intinya seperti itu sih. Hmm. Eh, kan kita kan dalam kasus kesehatan mental ini akan lebih melibatkan seperti konselor, BK atau Ya, psikolog atau itu atau semacamnya. Nah, itu kan masih banyak stigma, banyak anggapan-anggapan negatif tentang tentang BK, tentang konselor, psikolog dan lain-lain itu kan masih banyak nih yang menganggap kalau misal "Ah, aku kalau ke psikolog berarti aku orang gila, berarti aku eh, nggak sehat, gini gini gini." Nah, itu cara mengatasinya agar mengurangi stigma itu gimana? Stereotip tertentu itu. itu mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke secara personal, baik secara personal maupun ada juga bantuan dari
lebih ke bukan klarifikasi, tapi lebih ke konfirmasi. Jadi mungkin sekarang kan lebih mudah mengakses di media sosial nih. Jadi Ya, psikolog atau psikiater itu lebih bisa mengekspos, gimana sih, kenapa bisa nih menggunakan si psikolog atau psikiater ini memberikan mungkin apa ya, poster dalam bentuk konseling. Gimana sih ini, kenapa sih orang yang ingin ke psikolog itu bisa dianggap apa, orang gila atau apalah. Pastinya kan itu bukan apa ya, bukan dianggapnya itu orang gila, tapi kan ya, ya semakin bergeraknya perkembangan zaman lah. Sekarang kan generasi juga berbeda, personal mereka berbeda, makanya penting lebih memahami bagaimana sih pentingnya kesehatan mental. Jadi fungsi psikiater itu lebih memberikan edukasi. Kenapa kenapa harus malu untuk ke psikolog? ya, Kenapa betul. penting untuk masuk psikolog? Bukan masuk, tapi mementingkan ke psikolog dalam keadaan mungkin sedang mengalami kurangnya kesehatan mental atau apa. Itu mungkin harus diberikan lebih edukasi dari pihak psikiater. Mungkin lah ya itu tadi, mungkin dari media sosial. Itulah kita lebih memberikan edukasi yang luas mungkin seperti itu. Ya, dari Anda sendiri mungkin apakah ada sudah peran-peran yang sudah Anda lakukan untuk mengatasi misalnya ada orang mungkin teman-teman Anda atau siapapun yang mungkin memiliki gangguan kesehatan mental gitu dan mungkin dari Anda sendiri sudah pernah berinteraksi langsung dengan orang itu dan bagaimana sih solusinya kemudian. Kalau mengalami atau ya menemui teman atau ya rekan lah, rekan-rekan dalam bentuk ya entah dalam lingkungan sosial saya sih mungkin ada beberapa, tapi ya kita hanya sebagai teman dan saya belum diklaim dalam apa ya, bentuk seorang psikiater atau apa. Jadi saya mungkin karena sebagai teman tuh mungkin cuma berikan dukungan saja. Karena sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, ketika orang yang memiliki kesehatan mental, mereka lebih sering bingung untuk bercerita. Makanya ketika orang yang ingin bercerita mengenai kesehatan mental mereka, permasalahan mereka, kita lebih, mungkin kita harus lebih mendominankan mereka, Ya, betul, betul. harga dan dihargai. Oh, seenggaknya tuh kita nggak harus memberikan solusi, dan psikiater pun begitu, nggak harus memberikan solusi solusi atau ya pokoknya solusi untuk terjamin itu sembuh, tapi kita selalu mengusahakan bagaimana si individu ini bisa memperbaiki diri mereka sendiri untuk mengatasi kesehatan mental tersebut. Jadi kita mungkin dalam pengalaman saya itu mungkin mendengarkan, terus memberikan support, terus ketika mulai nih eh, ada keluh kesah yang ranahnya nggak mungkin ke arah negatif atau apa, mungkin kita ya pokoknya agak parah lah mengenai psikis mereka. Jadi kita kadang menyarankan untuk kenapa nggak coba ke psikiater, coba aja dulu, mungkin ada arahan atau apa Ya. gitu. Jadi kita itu harus eh, berusaha menjadi telinga yang baik, pendengar yang baik bagi Iya, mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental itu. iya. Baik. Dan eh, ada nggak sih tips untuk menjaga kesehatan mental sejak dini gitu? Mungkin sih rada apa ya, ada PR sih menurut saya, karena kadang zaman sekarang tuh lebih ke mementingkan anaknya, yang penting inilah, yang penting mereka lancar dalam pendidikan mereka. Mereka ya, kita nggak, kadang tuh ada beberapa yang lupa akan kesehatan mental anak mereka. Mereka lupa untuk mendidik dan memberikan edukasi mereka. Baik. Penting sih menurut saya, karena itu bisa berdampak di iya, di masa remaja atau dewasanya. Jadi lebih lebih itu sih, lebih menyarankan untuk memberikan edukasi sejak dini mengenai kesehatan mental. Berarti kita sebagai kelak ya, sebagai orang tua akan harus memberi parenting yang benar sebenarnya, yang Ya, sesuai pada anak kita. ya. Nah,
dari Mas Teo sendiri, apakah ada pandangan parenting seperti apa yang akan Mas Teo berikan kepada anak-anak Mas Teo kelak? Gimana? Bisa diulangi lagi? Maaf. Eh, Gambaran parenting seperti apa? Mungkin parenting yang otoriter atau yang bagaimana? Atau yang permisif mungkin? Kalau parenting sih menurut saya sih ya apa ya, berandai-andai lah. Jadi ketika memiliki seorang anak, kita tuh nggak harus, bukan nggak harus, tapi kita tuh nggak hanya mementingkan bagaimana mereka bertumbuh secara mungkin dari etika atau apa, tapi dari dasar etika, gimana kita berperilaku kan itu muncul dari gimana orang tua dapat mendidik anak itu entah dalam cara kita bersikap, cara kita berperilaku, mengelola pikiran anak itu lebih baik lah. Jadi ya itu sih, jadi tidak hanya menekankan, kita mengarahkan ke ini nih, ke pendidikan, kamu harus bisa ranking ini. Dan hal itu bisa tapi diimbangi dengan itu sih, kayak lebih mungkin kasih reward ketika mereka mencapai suatu tujuan mereka. Terus mungkin ketika udah mulai remaja, kita memberikan edukasi entah dalam lingkungan sosial mereka, kita memberikan gambaran gimana kita merespon orang-orang di sekitar gitu sih. Ya Berarti kita parenting mungkin secara tidak langsung gitu. memberikan contoh nyata kepada anak-anak Ya kita. So, eh, dari Mas Teo sendiri ada harapan nggak sih untuk kesehatan mental generasi muda saat ini? Harapan yang gimana? Sebenarnya? pastinya ada sih. Mungkin ya untuk harapan mental ya. Mungkin lebih ke ini sih. Pentingnya edukasi dalam ini, self diagnosis mungkin. Karena di media sosial itu menurut saya lumayan riskan jika generasi muda zaman sekarang lebih memilih untuk self diagnosis melalui media sosial. Ketika Ya, ada betul. mungkin ada quotes atau pernyataan nih, kita ini nih ciri-ciri udah apa mengenai kesehatan mental, anxiety, terus Bipolar ya atau gitu, apapun itu. bipolar gitu itu, harusnya ya itu kita harus melihat dari langsung dari lah, mungkin dari website dari lembaga psikologi yang mengenai berikan edukasi mengenai kriteria bentuk penyakitnya, atau mungkin kita lebih menyarankan untuk lanjut saja ke psikotes. Maksudnya kita lebih tahu nih kriteria kita tuh di tingkat yang mana kesehatan mental kita, mungkin seperti Berarti intinya itu pesan dan pesan untuk anak dan remaja sekarang itu lebih berhati-hati untuk mendiagnosis diri sendiri gitu ya. Lebih iya berhati-hati terhadap media sosial itu. benar. Baik, mungkin dalam kesempatan kali ini saja yang kita bahas. Oke, Ya, dan terima kasih kepada sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Mas Teo Kusuma yang sudah menyempatkan hadir untuk membahas kesehatan mental anak dan remaja kali ini. Baik, terima baik kasih. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.